Oke, assalamualaikum. Selamat pagi buat teman-teman. Pagi ini saya akan coba menjelaskan bagaimana sistem pengisian MIUJ atau MIUJ series yang menggunakan sistem pengisian satu fase terbuka. Nah, nanti kita akan coba lihat ini, motor ini akinya drop, jadi tegangannya udah cuma sekitar 8 volt. Nah, cuma dia masih mampu menyalakan mesin, jadi arusnya masih cukup kuat untuk menyalakan sistem ECU. Cuman dia tegangannya nggak keluar. Nah, kita akan coba lihat. Jadi tegangan pengisian itu nggak keluar. Nah, ini kita nyalakan. Nah, ini tegangannya cuma dalam keadaan mesin hidup. Dia tegangannya cuma 8 volt. Jadi artinya sistem pengisian dari kiprok itu nggak jalan. Nah, kenapa nggak jalan? Karena tegangan dari akinya, tegangan dan arusnya itu nggak cukup kuat untuk mengaktifkan sistem controller yang masuk ke kiproknya agar dia mengeluarkan tegangan pengisian. Nah, nanti detailnya kita akan coba jelaskan lagi di akhir. Nah, ini tegangan cuma 8 volt, jadi dia nggak mau naik. Nah, nanti kita bisa coba melakukan pemicu tegangan dulu agar pengisiannya keluar. Nah, kita akan coba ambil aki yang tegangannya masih 12 volt. Kita akan jumper. Nah, kita lihat tegangannya dulu. Nah, dia tegangannya 12 volt. Kita akan coba buktikan apakah dia pengisiannya mau jalan ketika dikasih pemicu tegangan 12 volt, lebih dari 12 volt. Nah, ini kita jumper, cuma ini tetap nggak kuat starter karena arusnya udah lemah, jadi kita pakai kickstarter. Ini tegangan 12 volt, kita kickstarter. Nah, ini pas. Nah, kita lihat. Nah, dia tegangannya mau naik sampai 13,5 lebih. Artinya di sini pengisiannya jalan. Jadi sistem pengisian kiproknya keluar karena sudah dapat pemicu tegangan 12 volt dari aki yang normal. Nah, ini ketika udah jalan, udah ngisi aki, kita akan coba lepas jemperannya, apakah tetap mau jalan. Jadi untuk melihat tegangan pengisian MIUJ memang agak, atau MIUJ series dengan sistem kiprok satu fase terbuka, agak ribet. Kalau tegangannya udah drop, bisa pakai kayak kondensor, cuma nanti kita akan bikin tutorialnya di video selanjutnya. Nah, ini kita lepas, kita ukur tegangannya. Jadi jemperannya kita lepas, ini minnya kita lepas. Nah, dia masih, ini lepas. Dia masih di tegangan 13 volt. Nah, dia pengisiannya jalan. Ini yang tadi pakai aki drop, cuma karena tadi udah dikasih pemicu dulu untuk mengaktifkan tegangan pengisian pada kiprok. Nah, dia udah jalan, udah ngisi aki
karena ada beban akinya, jadi ya tetap mau jalan. Nah, ini saya akan coba jelaskan detail proses kerjanya. Jadi kalau untuk sistem pengisian satu fase tertutup itu pada motor-motor yang umumnya atau motor karbu biasanya itu semua menganut sistem pengisian satu fase tertutup. Jadi ketika aki sudah full, maka tegangan di sini untuk pengisian ke akinya akan di ground, jadi dibuang lewat ground. Itu kalau udah penuh, kalau sistem pengisian satu fase tertutup. Nah, kalau untuk sistem pengisian satu fase terbuka, nah ini ada switchingnya. Ketika tegangan aki di sini sudah penuh, maka tegangan dari kiprok menuju aki akan di-cut oleh sistem. Jadi dia beban spool nggak masuk ke aki. Jadi ini fungsinya untuk mengurangi beban kerja spool, karena ketika dia masih mengeluarkan tegangan ke beban walaupun di ground, nah itu ada beban di dalam spoolnya untuk sedikit membebani putaran mesin atau RPM. Nah, maka dibuatlah sistem pengisian satu fase terbuka ini. Jadi ketika aki dipasang, nah di sini dia ngasih tegangan ke kiprok. Jadi ada batas minimal tegangan dan arusnya untuk bisa mengaktifkan sistem controller ini mengeluarkan men-switching saklar switching dari kontrol kiprok menuju plus aki. Jadi di sini dia plus aki, ketika masuk ke kiprok dia akan memberi sinyal kontrol untuk kiprok mengaktifkan sistem pengisian agar masuk ke aki. Nah, ketika akinya dilepas, nah maka di sini kontrolnya nggak dapat tegangan, maka otomatis switching ini nggak akan bekerja. Jadi tegangan dari kiprok, yang out dari kiprok itu nggak masuk ke aki, karena di sini di dalam kiproknya di-cut karena kontrolnya nggak jalan. Nah, itu mengapa ketika kita lepas aki dia nggak mau jalan. Nah, kemudian kenapa ketika pakai kondensor atau elko itu tetap nggak jalan? Karena elko hanya bersifat menyimpan arus. Nah, nanti mungkin untuk video selanjutnya saya akan coba memperlihatkan pakai elko untuk melihat pengisian. Jadi elko dia harus dikasih pemicu juga. Jadi dikasih pemicu aki dulu. Kalau udah jalan, nah elko-nya tetap dipasang di sini. Nah, nanti dia tetap mengisi. Ya, switchingnya tetap jalan karena udah dipicu awal dulu kayak tadi kita jumper pakai aki. Nah, itu pengisiannya udah jalan. Nah, tegangan di sini masih terbaca lebih dari 12 volt. Nah, nanti switchingnya tetap jalan. Nah, itu cuma harus dikasih pemicu dulu. Cuma ketika kunci konek dimatikan, walaupun di sini elko ada tegangan, cuma kalau arusnya nggak mampu mengaktifkan switching kontrolnya, maka tegangan pengisian juga nggak akan jalan walaupun di sini ada elko. Jadi memang ada batas minimal tegangan dan arus yang masuk ke sistem kiproknya untuk mengaktifkan sistem kontrolnya. Nah, itu mengapa ada perbedaan sistem pengisian satu fase terbuka dan tertutup. Jadi itu mengapa kita nggak mungkin bisa ngecek pengisian dengan keadaan tanpa aki, atau bahkan aki drop pun dia nggak akan, kontrolnya nggak jalan. Kayak tadi tegangan 8 volt, dia kontrol di sini nggak jalan, maka ini switchingnya off. Terbuka, maka nggak akan ngisi ke aki. Jadi akinya tetap terbaca 8 volt karena switching kontrol ECU-nya nggak jalan. Bukan, maksudnya sistem kontrol kiproknya nggak jalan. Nah, itu sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat lebih memahami apa sih sistem pengisian satu fase terbuka dan tertutup agar lebih paham. Jadi bukan masalah di daya spoolnya, karena kalau kita mau modif itu kita bisa pakai
kayak kiprok Mega Pro atau kiprok NMAX. Itu kita bisa kalau kita udah ganti kiprok pakai kiprok yang full wave. Nah nanti pengisiannya bisa keluar karena kiproknya diganti, jadi daya dari spool juga mampu. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum.